Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu kita akan membahas tentang latihan soal US ya. Dimulai dari nomor 10. Nah, diketahui segitiga ABC dengan AB 300 cm, sudut CAB 60 derajat dan sudut ABC 75 derajat, maka panjang AC adalah. Langkah yang pertama biasa kita gambar dulu ya, supaya mempermudah dan memperjelas. Di sini ABC, nah kita tulis apa-apa yang diketahui. 300 cm, kemudian ini sudut CAB berarti sudut A, 60 derajat, sudut ABC berarti sudut B, 75 derajat. Maka kita bisa menemukan nilai sudut C. Sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 75 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, di sini 45 ya besarnya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, kira-kira kita di sini gunakan apa ya? Nah, karena yang ada diketahui yaitu sudut sisi sudut, berarti kita di sini gunakan aturan sin ya. Aturan sin pada trigonometri. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, untuk mencari sisi ini berarti kita gunakan sudut yang B. Untuk mencari sisi AC, berarti di sini kita tuliskan sin C, karena sisi yang diketahuinya sisi AB ya, per AB sama dengan sin B per AC berarti kan. Nah, gini, AC itu apa? Panjangnya yang akan kita cari. Nah, sin C itu berapa? Sin C berarti sin 45 derajat per AB-nya itu 300 cm. Nah, ini sin B berarti kita tuliskan sin 75 derajat per AC-nya kita lambangkan misalkan X ya. Nah, ini nilai sinnya kita cari nanti. Nah, kita kali-kali silang dulu ya. Berarti X kali sin 45 sama dengan 300 kali sin 75 derajat. Ya. Nah, untuk mencari nilai X, berarti X sama dengan 300 dikali sin 75 derajat dibagi sin 45. Nah, karena sin 45 kita tahu ya berapa. Nah, yang kita tidak tahu itu sin 75. Nah, kita uraikan dulu ya untuk nilai sin 75 itu berapa sih hasilnya. Nah, kita uraikan untuk mencari nilai sin 75 ya di sini ya. Sin 75 itu sama dengan berarti sin 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Berarti, nah di sini ada sin jumlah. Ya, berarti sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30 ya. Nah, di sini nilai-nilainya sudah kita ketahui. Sin 45 yaitu setengah akar 2 dikali cos 30 setengah akar 6 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Ya, ini berarti 1/4, sorry ini bukan akar 6, akar 3 ya. 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Nah, ini hasilnya atau bisa kita sederhanakan jadi 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Ya, kita pindahkan ke sini, berarti jawabannya di sini X sama dengan 300 dikali nilai sinnya itu 4 akar 6 ditambah akar 2 dibagi sin 45 itu setengah akar 2 ya.
Nah, sekarang semuanya kita bagi. Pertama kita bagi dulu ini, 300 dibagi setengah. Sorry. Nah, ini akarnya seperti ini ya. Nah, gitu. Berarti 300 kaliin dulu seperempat. 300 dikali seperempat itu 75. 75 dibagi setengah. Ya, artinya 75 dikali 2, jadi 150. Kemudian yang ini akar 6 ditambah akar 2, kita sama-sama bagi akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 yaitu akar 3. Nah, ini akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita nulisnya seperti ini. Ini paham kan ya? Nah, ini dikali seperempat dalam kurung akar 6 yang ini. Ditambah akar 2. Ini dikalikan dulu, kemudian dibagi setengah. Ya, jadi hasilnya 150 dalam kurung akar 3 ditambah 1, atau dalam pilihannya kita bisa tulis yang A. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada nilai dari cos 50 derajat ditambah cos 40 dibagi sin 50 derajat ditambah sin 40. Oh, di sini kita harus lihat dulu ini apa ya? Cos tambah cos. Oh, berarti kita harus mengingat pada materi kelas 11 ya, tentang trigonometri analitika. Kalau cos jumlah sama cos selisih. Ya, ini cos penjumlahan ya. Bukan cos selisih dan jumlah. Nah, di sini berarti di sini harus kita ubah dulu. Cos 50 ditambah cos 40. Kalian masih ingat nggak? Sin tambah sin sama dengan apa? Nah, di sini kita mesti ingat ya. Sayang tambah sayang sama dengan dua orang saling cinta. Nah, yang itu ya. Berarti di sini kalau cinta tambah cinta artinya cos tambah cos, maka di sini kita tuliskan dua orang cintaan. Berarti 2 cos 50 ditambah 40 ya. Yang ini di jumlah, yang ini cos 50 dikurang 40 dibagi 2. Nah, kemudian yang ini sayang tambah sayang, 2 orang saling cinta ya, berarti di sini 50 tambah 40 dibagi 2. Kemudian di sininya cos 50 kurang 40 dibagi 2. Nah, ini kita coret-coret ya. Ini pun karena sama bisa langsung kita coret. Jadi sisanya cos 90 dibagi 2, 45 dibagi sin 45. Karena nilainya sama, ini berarti jawabannya 1 ya, yang ini. Ini kita tuliskan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1 ya. Ingat ya, yang ininya rumus trigonometri penjumlahan. Sayang tambah sayang sama dengan 2 orang saling cinta. Sayang kurang sayang sama dengan 2 orang cinta semu. Cinta tambah cinta sama dengan 2 orang cinta-cintaan. Kemudian cinta kurang cinta sama dengan aduh. Nah, 2 orang SS ini ya. Aduh, sayang sekali. Nah, ini kalian harus hafalkan. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini materi tentang persamaan lingkaran ya. Ini masih materi kelas 11, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat 5, -2 dan menyinggung garis 3x dikurang 4y tambah 7 sama dengan 0. Menentukan persamaan lingkaran dengan diketahui pusat dan menyinggung suatu garis. Berarti di sini kita harus mencari dulu apanya? R-nya ya, jari-jari, karena di sini pusatnya sudah ada, berarti kita mencari nilai R. R itu dirumuskan oleh nilai mutlak yang AX1 ya. AX1
ditambah BY1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumusnya kita gunakan yang ini, maka langsung kita substitusi saja nilai-nilainya ke sini ya. Berarti di sini nilai mutlak 3, nah ini sebagai X1 dan Y1-nya. 3 dikali 5 dikurang 4 dikali negatif 2 ditambah 7 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini sama dengan, berarti nilainya berapa? Ini 15 ya. 15 ditambah 8 ditambah 7 dibagi oleh 9 tambah 16 akar 25. Berarti ini sama dengan 30 dibagi 5. Ya, sama dengan 6. Nah, ini masih nilai mutlak. Nilai mutlak ini hasilnya sama dengan 6 ya. Nah, jari-jarinya sudah diketahui 6. Nah, kemudian untuk mencari persamaan lingkaran berarti kita gunakan rumus yang mana? Rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini A sama B-nya yang mana, Bu? A sama B-nya bukan yang ini ya, tapi yang titik pusatnya yang ini. Ini adalah pusat, titik-titik pusat. Berarti X dikurang 5 dikuadratkan ditambah Y, ini karena negatif 2 dikali min jadi positif 2 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini kita uraikan menjadi X kuadrat ya. X kuadrat 2 kali min 5 kali X min 10X ditambah 25 ditambah Y kuadrat 2 kali 2 kali Y ditambah 4Y 2 kuadrat ditambah 4 sama dengan 36. Kita sederhanakan jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 4Y, ini 25 tambah 4, 29, ininya ditambah 29 dikurangi 36 sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 4Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang mana? Negatif 10X ditambah 4Y, oh yang B ya. Nah, begitu caranya. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih dengan persamaan lingkaran untuk soal nomor 13. Lingkaran dengan persamaan di sini, yang ini 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat dikurangi setengah AX ditambah 4Y dikurang 12 sama dengan 0 melalui titik 1, min 1. Diameter lingkaran tersebut adalah, nah di sini yang akan kita cari pertama adalah nilai diameter ya. Tapi mencari nilai diameter itu harus ada apanya, Bu? Oh, diameter itu berarti kita akan mencari nilai jari-jari ya. Dalam mencari rumus jari-jari berarti kita menggunakan pusat di sini. Nah, di sini ada titik-titik yang diketahui. Berarti kita harus mencari dulu nilai si A ini ya. Kita langsung substitusi dulu nilai titik-titiknya untuk mendapatkan nilai A di sini. Berarti 2 kali X-nya ganti oleh 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 kuadrat dikurang setengah kali A kali 1 ditambah 4 kali min 1 dikurang 12 sama dengan 0. Ini 2 tambah 2 ya. Ini dikurang setengah A dikurang 4
dikurang 12 sama dengan 0, maka negatif setengah A sama dengan, nah ini kan positif 4, bisa dicoret sama negatif, negatif setengah ini negatif, pindah ruas jadi positif. Maka A-nya itu sama dengan 12 dibagi setengah ya, dibagi negatif setengah, jadi bisa dituliskan 12 dikali negatif 2/1. Nah ini hasilnya sama dengan A-nya itu negatif 24. Nah sudah ketemu, berarti persamaannya berubah menjadi 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Nah dikurang setengah, langsung kita ganti aja negatif 24 dikali setengah ya, berarti jadi positif kan, negatif kali negatif positif, dibagi 2 jadi 12x ya, ditambah 4y sama dengan 12 sama dengan 0. Nah di sini kita akan mencari pusatnya. Supaya lebih mudah untuk mencari pusat, berarti kita harus bagi dulu ini, karena di sininya ada 2-nya ya, dibagi 2 boleh atau enggak pun enggak apa-apa ya. Tapi di sini yang kita hafalkan biasanya bentuk persamaannya itu x kuadrat, berarti di sini langsung kita tuliskan x kuadrat ditambah y kuadrat, kita bagi 2 ditambah 6x tambah 2y dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita bisa mencari pusatnya itu sama dengan, apa pusat itu? Min A/2, min B/2. Ya, mana ininya? Ini A, ini B. Maka pusatnya itu 6/2, ininya negatif, negatif 2/2. Jadi pusatnya itu sama dengan berapa? Min 3 sama min 1 ya. Sekarang kita akan mencari nilai R. R-nya itu sama dengan akar dari pusat dikuadratkan ditambah C ya. Di sini. Dikurang C, berarti langsung aja kita, sebetulnya rumusnya itu ini A/2, nah dikuadratkan ditambah min B/2 dikuadratkan dikurang C ya. Nah kita sebetulnya nggak nyari pusat juga nggak apa-apa sih ya tadi, tapi nggak apa-apa, kita nyari pusat aja dulu. Tapi kalau kalian nggak mau mencari pusat juga nggak apa-apa, langsung ke rumus ini aja. Sama aja, berarti di sini langsung kita substitusi nilai min 3 ya, min 3 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan, ini dikurang C, ini C-nya ya. Ini negatif kali negatif positif. Positif 6 sama dengan akar dari 9 tambah 1 tambah 6 sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Nah, ini baru nilai jari-jari. Jari-jarinya 4, maka diameternya itu sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Nah, berarti ini E jawabannya. Karena yang akan kita cari adalah nilai diameter. Oke, ini pembahasan sampai nomor 13 ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk pembahasannya kita cukupkan, nanti pembahasan selanjutnya ada di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.